Baik, so hello WhatsApp my friends, buat skun ngayon pagdian skui bersama lagi di podcast Bongkar Tipis. Jadinya ini adalah video perdana saya untuk podcast kali ini dan saya akan kedatangan tamu spesial kawan-kawan. Tentunya kita akan banyak sekali pembahasan sekarang di sini. Langsung saja saya Ipan Kermawan sebagai hostnya di sini dan saya akan memanggil tamu spesial kita yang akan kita podcastkan di sini bareng-bareng kawan-kawanku. Langsung saja kita panggil sahabat ketua Komisariat PMI UIN Mataram, yaitu sahabat Muhammad Ilham. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Gimana kabarnya ketua? Alhamdulillah sehat hari Baik, ini. ini inilah tamu spesial kita, Ketua Komisariat PMI UIN Mataram. Langsung saja mungkin Ketua bisa disapa dulu sahabat-sahabatnya yang ada di PMI Komisariat UIN Mataram, bisa disapa mungkin, dan juga mungkin biar agak meluas bikin bisa dijelaskan dulu apa itu PMI dan segala macam. Silakan Ketua untuk dijelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, salam pergerakan, Salam pergerakan. hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, jadi alhamdulillah hari ini terima kasih atas undangan dari channel Bongkar Tipis ya, judul kita. Untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang kaderisasi, terutama yang berideologi tentang aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi PMI ini bukan hanya di Komisariat UIN Mataram, akan tetapi kami secara struktural itu dari atas sampai bawah itu terstruktur. Jadi kalau kita di kampus itu memang banyak organisasi yang bergerak di bidang ekstra. Salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sendiri. Itu ada beberapa tingkatan. Kalau kita masih di tingkat fakultas ini, itu disebut rayon. Kalau naik ke tingkat universitas kita sebut komisariat. Kalau naik di tingkat kabupaten kota kita sebut cabang. Lalu ada juga di tingkat provinsi yaitu pengurus koordinator cabang. Dan kalau untuk yang mengakomodir secara keseluruhan atau secara se-Indonesia itu pengurus besar. Jadi secara struktural dari bawah sampai atas itu terstruktur PMI ini. Jadi kalau di Komisariat UIN Mataram kebetulan sedang diamanahkan sebagai Ketua Komisariat UIN Mataram untuk dipergerakan mahasiswa Islam Indonesia tentunya. Mungkin bisa disapa lah dulu sahabat-sahabat kita ini. Mau sahabat ya panggilannya kalau di Ya, PMI kalau kita di PMI itu sahabat-sahabat. dengan dipanggil sahabat. Oh, ya. Jadi untuk jenjang kaderisasinya itu kalau mau masuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kita ada namanya MAPABA, masa penerimaan anggota baru. Nah, di sana kader-kader yang baru masuk di lingkup kampus itu harus mengikuti jenjang MAPABA dulu kalau mau masuk di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya kurang lebih begitu, Ketua. Jadi coba disapa dulu sahabat. Mungkin disuruh untuk subscribe atau nge-like dulu nonton video ini mungkin Ketua. Ya baik, izin sahabat-sahabat untuk karena ini video perdana dari channel Bongkar Tipis ya, Bongkar Tipis kalau tidak salah ya. Kebetulan Ketua Ipanka ini juga salah satu sahabat saya juga yang kemudian malam hari ini diundang sebagai ya kita podcast apa katanya Ketua, podcast apa yang lagi tren kalau bahasa Ketua itu? Podcast ala-ala. Oh, podcast ala-ala. Ya jadi mungkin bisa kita support untuk channel ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan semangat atau spirit baru untuk melahirkan konten-konten atau pembahasan-pembahasan yang secara internal atau bahkan secara eksternal di bidang mahasiswa, entah pembahasannya atau sedang yang hangat-hangat tentang politik, pemerintahan dan lain-lain. Ya semoga channel ini lebih berkembang. Baik. Oh ya, mungkin langsung saja ya kita ke judul besar kita. Tentunya sekarang Ketua, setelah lihat Ketua kemarin banyak sekali tentunya lika-liku dari mahasiswa pergerakan tentunya. Mungkin sekarang agar semua terungkap semua apapun yang jadi
kondisi per hari ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan seperti yang kita tahu bersama, kemarin itu saya lihat ada tulisan dari langsung ketua ya. Iya, Ketua yang nulis. iya, kebetulan. Ketua yang nulis ya untuk di website nggak salah ya. Ya, Nah, di sana itu kan coba saya lihat dulu ya. Jadi saya udah baca ketua, saya udah baca, dan ketika saya baca ini ya sangat kompleks lah kan. Nah, oleh karena itu saya mengundang. Jadinya biar semua tahu, mungkin karena tidak semua orang yang baca tulisan ketua, dan di konten ini kita jelaskan, kita ungkapkan semua apa yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Nah, yang gimana substansi di sini ketua bahwasanya dulunya itu optimalisasi gerakan dan era baru PMI Kota Mataram sekedar omon-omon. Nah, jadi saya sudah mengikuti media dari sahabat ketua juga, saya juga mengikuti Instagram dari PMI juga, PMI Komisi Kota Mataram juga, dan di saluran yang saya ikuti, tentunya beberapa pamflet yang saya lihat sedang beredar dan segala macam, tentunya bagaimana sih kejelasannya untuk penjelasan dari sahabat ketua terkait dengan PCPMI yang era baru tapi omon-omon ini ketua. Mungkin bisa dijelaskan biar semua sahabat-sahabat ini bisa mendengarkan sahabat ketua di sini. Gitu. Silahkan ketua coba dijelaskan. ya baik. Sebenarnya ini berangkat dari keresahan kami dari konflik-konflik yang ada, konflik-konflik internal yang terus berkembang. Memang dalam beberapa organisasi tentu memiliki permasalahan atau konflik-konflik internalnya tersendiri. Terkhusus kami pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kenapa kami mengangkat tajuk besar bahwa PCPMI Kota Mataram untuk menuju era baru itu sekedar omon-omon. Jadi sebenarnya problematika atau permasalahan ini berangkat dari banyaknya konflik atau permasalahan yang ada di tubuh PCPMI Kota Mataram khususnya, terutama yang berimbas kepada sahabat-sahabat yang ada di Komisariat Win Mataram, rayon yang ada sekomisariat Win Mataram. Tapi yang beredar memang dalam beberapa media Ya. kami mengkritik para sahabat-sahabat senior yang duduk hari ini sebagai pengurus cabang PMI Kota Mataram itu menilai bahwa tajuk besar yang dijadikan ketika tema pelantikan hari ini, yaitu sebagaimana yang digaungkan juga dari pengurus besar PMI PMI Indonesia di tubuh PBPMI, itu menggaungkan tentang era baru. Jadi pengurus cabang pun hari ini menggaungkan hal yang sama tentang era baru, optimalisasi tentang era baru PC PMI Kota Mataram. Sebenarnya berangkat dari keresahan kami ketika konflik tentang rapat tahunan komisariat pada bulan Desember kalau tidak salah. Kami melaksanakan rapat tahunan komisariat atau yang dikenal oleh sahabat-sahabat itu RTK namanya. Oh, RTK ya. Rapat rapat tahunan komisariat. Jadinya di sana itu di rapat RTK itu oh ya yang semua untuk 1 tahun sekali dilaksanakan. Ya, itu prosesi peralihan atau regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan untuk periode selanjutnya. Dan kebetulan di Komisariat Win Mataram RTK dilaksanakan pada bulan Desember. Tapi sebagai informasi bahwa di Komisariat Win Mataram tersendiri ada 6 rayon yang ada. Kalau di tingkat fakultas itu kami sebut 6 rayon. Ada rayon Jamaluddin Al-Afghani, itu Fakultas Syariah. Ada rayon Al-Farabi, itu Fakultas PB atau yang kita kenal dengan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Lalu ada rayon Al-Ghazali di FDIK, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu ada juga di rayon Ibnu Khaldun, yaitu Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Lalu ada FTK, itu ada 2 rayon di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ada eksakta dan non eksakta. Di sana ada rayon Ibnu Sina dan rayon Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dari 6 rayon inilah yang akan melaksanakan forum ketika pemilihan dan regenerasi kepemimpinan. Pada prosesi RTK itu ada 3 calon yang
maju dalam kontestasi rapat tahunan komisariat yang akan menjadi calon ketua komisariat. Nah, ada 3 calon Nah, dari dulu. ya, Dari 3 calon ini termasuk ketua. termasuk saya Oh, sendiri. lanjutkan. Jadi ada 3 calon yang berangkat dan diusung dari rayonnya masing-masing. Kalau saya berangkat dari rayon Jamaluddin Al-Afghani di Fakultas Syariah. Ya. Lalu ada sahabat Hendrian dari rayon Al-Farabi yaitu Fakultas PEBI. Lalu ada sahabat Iko Zulumam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yaitu rayon Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi ada tiga Calon. sahabat Tiga yang sahabat. akan maju sebagai kontestan di RTK Ya. atau rapat tahunan komisariat. Yang dilakukan kemarin ini. Ya, di bulan Desember. Pada bulan Desember kami laksanakan RTK, lalu kemudian berjalanlah prosesi RTK itu. Tapi yang namanya peralihan regenerasi dan manajemen dari forum itu sendiri, manajemen forum memang terjadi perdebatan alot. Tapi sebelum dari itu, dari kepanitiaan itu menyelenggarakan mulai dari penyerahan berkas, lalu pencabutan nomor urut, lalu melaksanakan debat kandidat. Jadi prosesi-prosesi itu yang harus dilewati oleh para calon kontestan atau yang akan maju sebagai ketua komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, khususnya di Komisariat Win Mataram. Nah, kemudian kami terverifikasi dari tiga bakal calon yang sudah ditetapkan oleh kepanitiaan yang sudah lulus administratif atau lulus secara pemberkasan. Jadi ada 3 calon, lalu masuk ke fase selanjutnya itu di pencabutan nomor urut. Nah, kami cabut nomor urut dilaksanakan oleh ketua panitia, sekretaris panitia, dan disaksikan oleh seluruh ketua rayon yang ada di Komisariat Win Mataram. Oh, bentar dulu ketua. Jadinya di sini itu kalau di RTK itu apakah dia dipilih oleh semua sahabat yang di PMI Komisariat Win Mataram atau gimana itu? Kalau prosesi RTK itu tergantung dari manajemen forum itu sendiri. Tentu ada pembahasan tentang ADART namanya, atau anggaran dasar rumah tangga yang sebagai acuan untuk melaksanakan RTK bahkan sampai prosesi pemilihannya. Dan itu tergantung forum. Forum itu dilaksanakan oleh sahabat-sahabat yang ada di rayon yang sudah memenuhi sebagai delegasi. Jadi delegasi nanti akan diundang oleh panitia RTK untuk masuk forum. Jadinya yang menyaksikan pencabutan urut itu sampai di forum itu cuman sekedar delegasi dari ketua rayon. Ya, jadinya tidak semua kader yang di PMI itu. Ada beberapa momentum di mana semua bisa terlibat. Salah satunya di debat kandidat calon. Nah, prosesi debat kandidat calon yang dilaksanakan oleh panitia RTK hari itu, saya ingat betul ada 3 calon yang siap berkontestasi pada rapat tahunan komisariat. Akan tetapi 2 calon terverifikasi tidak hadir pada debat kandidat di rapat tahunan komisariat Win Mataram. Jadi kebetulan yang hadir itu hanya saya sendiri. Ya, yang seharusnya dari setiap kontestan itu harus mematuhi apa yang sebagai keputusan kepanitiaan kalau untuk melakukan mekanisme dan semua prosesi dari pencalonan hingga penetapan. Jadi pada proses itu 3 calon, tapi yang hadir hanya saya sendiri. Hanya saya sendiri. Kalau kami konfirmasi dari sahabat-sahabat yang ada di kepanitiaan, 2 calon tidak hadir atas konfirmasi kurang sehat atau bagaimana. Tapi ya terlepas daripada benar atau tidaknya itu kita positif tinggi saja. Hanya saja yang kami sayangkan dari tim kami yaitu 01 pada RTK saat itu di ketetapan kepanitiaan sudah disampaikan jelas bahwa semua calon harus mengikuti prosesi yang ada dan menghormati keputusan dari kepanitiaan RTK. Akan tetapi 2 calon ini tidak hadir. Bahkan salah satu calon itu tidak hadir pada pencabutan nomor urut. Tidak hadir. Jadi atas nama sahabat Ikozul Umam mau tidak mau diberikan nomor urut 3 waktu itu. Saya nomor urut 1, sahabat Hendrian nomor urut 2, sahabat Ikozul Umam itu nomor 3, nomor urut 3 karena tidak hadir. Ya, jadi dari
dari proses debat itu pun Cuma sudah sendiri. hanya saya sendiri. Nah, sebentar dulu. Eh, tadi kan dikatakan oleh ketua panitianya bahwasanya calon ketua ini harus mengikuti seluruh prosesi pemilihan ini, kontestan Ya, ini kan. Jadi sekarang pertanyaannya apakah setelah kalau dia itu tidak mengikuti debat, tidak mengikuti apa namanya? Tidak prosesi mengikuti RTK proses RTK itu ya apakah tidak dia di diskualifikasi. diskualifikasi atau tidak itu? Ya sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan tim kami dari Hmm. 01 bahwa ada dua calon yang tidak mengikuti prosesi dan tidak menghormati. Kami bisa katakan ini tidak menghormati Ya. dari sahabat-sahabat kepanitiaan yang sudah menyiapkan mekanisme dan lain-lain. Hmm. Jadi yang didiskualifikasi itu sebenarnya semuanya harus didiskualifikasi yang tidak hadir. Ya. Karena panitia sudah sampaikan dengan jelas dengan surat edarannya bahwa seluruh calon harus mengikuti seluruh rangkaian acara prosesi RTK, baik dari sebelum bahkan sampai sedang berlangsung bahkan sampai pasca setelah RTK. Itu 3 mekanisme yang harus ditaati oleh para kontestan seharusnya. Akan tetapi dari kepanitiaan keluarkan surat keputusan bahwa hanya calon yang nomor urut 03 atas nama sahabat Ikozul Umam hanya dia yang didiskualifikasikan karena penilaian dari panitia sahabat Ikozul Umam didiskualifikasi karena tidak mengikuti 2 rangkaian acara. Pertama di prosesi pencabutan nomor urut beliau tidak hadir, lalu di debat kandidat juga tidak hadir. Nah, jadi panitia memutuskan mendiskualifikasi nomor 03. Dua-duanya. Salah satu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami sampai hari ini kepada sahabat-sahabat yang ada di kepanitiaan, kenapa tidak tegas dalam menegakkan aturannya bahwa yang tidak hadir akan didiskualifikasi. Sahabat Hendrian terkonfirmasi tidak hadir. Udah dulu ketua. Jadi kan ini udah jelas kan. Artinya apa ketua? Bahwasanya jadinya dari semua tadi yang dijelaskan bahwasanya kan apapun alasannya bakal calon harus mengikuti proses kan, akan tapi ada beberapa kendala dan ada beberapa calon yang tidak mengikuti yang seharusnya itu jadi pertanyaan kan, yang seharusnya itu di cut saja sudah gitu kan. Nah mungkin terus selanjutnya bagaimana pendapat atau penjelasan dari ketua panitia atau enggak sahabat-sahabat yang di kepanitiaan terkait hal ini ketua? Ya karena kalau kami konfirmasi dari sahabat-sahabat panitia RTK tentang ketidakhadiran dan kejelasan dari para calon yang akan berdebat itu tidak hadir, bahwa kedua calon terkonfirmasi itu kurang sehat. Jadi tentang kondisi fisik lah yang tidak bisa mereka paksakan sehingga tidak hadir pada debat kandidat waktu itu. Kan tetapi kami sebagai kontestan juga bersama sahabat-sahabat tim pemenangan ya mungkin ini di luar kendali kita, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting RTK tetap berlanjut, tetap terlaksana. Jadi terkonfirmasi bahwa 2 calon yang hingga sampai forum sampai pemilihan. Akan tetapi dari banyaknya segmentasi sahabat-sahabat yang ada di komisariat, terlepas dari dinamika dan lain-lain, pada saat itu forum sempat keos. Sehingga panitia juga pending dan bubarkan karena ada beberapa tragedi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan karena ini konflik internal. Intinya ada kekacauan dan chaos forum hari itu yang bisa membahayakan seluruh kader yang hadir di RTK Komisariat Win Mataram. Nah, terlepas dari itu sampai pendingnya 1 minggu, kemudian minggu selanjutnya dilaksanakan jadi kami melaksanakan RTK itu 2 kali ya, sebanyak 2 kali. RTK pertama kami laksanakan di kantor PWN UNTB, lalu dilanjutkan di auditorium kampus 1 UIN Mataram pasca sarjana, kami laksanakan di sana. Tapi terlepas dari dinamika yang terjadi, bahkan sampai hari ini jadi ada semacam dualisme dari sahabat-sahabat yang ada di Komisariat Win Mataram karena problematika atau manajemen yang belum selesai pada hari itu. Jadinya bentar dulu. Jadinya ini udah selesai RTK atau gimana? Kalau untuk prosesi RTK bisa kita katakan selesai. Ya, karena
kami melaksanakan forum hari itu dengan 4 rayon karena sudah forum. Ya. Tapi semua problematika hari ini sebenarnya berangkat dari salah satu rayon yang ada di Komisariat UIN Mataram yang terjadi dualisme. Ada salah satu rayon yang terjadi dualisme. Ya mungkin kalau saya sampaikan di sini juga kurang etis, tapi saya rasa penting disampaikan bahwa supaya ini menjadi pembelajaran dan tidak terjadi untuk kedepannya. Itu harapan besar saya. Jadi salah satu rayon itu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu dan Keguruan itu ada terjadi dualisme. Ya. Jadi prosesi RTAR waktu itu, kalau kita sebutnya di dalam lingkup rayon itu rapat tahunan anggota rayon, jadi ada terjadi dualisme. Salah satu calon ketua rayon itu menang dalam proses RTAR, tapi disengketakan ketika karena ada salah satu calon waktu itu yang mengklaim diri menang juga. Ya, setelah kami konfirmasi dan konfirmasi dari beberapa yang terlibat dalam RTAR itu, ternyata ada sahabat inisial atau kita sebutkan di sini ketua. Ya, inisial aja lah. Ya, sahabat RS lah ya. Sahabat RS ini menang sebagai ketua rayon di salah satu rayon yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Beliau menang sebagai ketua rayon dengan perolehan suara itu kalau tidak salah 50-6. Nah, akan tetapi terlepas dari itu, mungkin ada kepentingan politik dan disentris atau apa segala macam. Akhirnya terjadi dualisme. Sampai hari itu belum ada putusan cabang yang memenangkan salah satunya. Jadi masing-masingnya itu mengklaim menang. Jadinya kan ini jadi yang menang itu sahabat RS. Ya, yang sahabat RS memperoleh dengan suara sahabat 50. Ya. 50 dengan sahabat IB. Ya. Akan tetapi di sana itu apa yang menjadi kendala? Kenapa bisa yang kalah ini yang dasarnya untuk dia itu bisa mengatakan dirinya menang loh. Kan udah jelas ini 50 banding berapa tadi ketua? 6 kalau tidak salah. 6. Kalau tidak salah itu, kalau tidak hilap karena saya konfirmasi lah ke orangnya langsung. Ya, jadi terlepas dari bagaimana dinamika terjadi hari itu dan bagaimana kondisi internal dari sahabat-sahabat yang ada di sana, ya mungkin kita sebutkan saja rayonnya, Rayon Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi bagaimana kondisi internal dari Rayon Salahuddin Al-Ayyubi, lalu jauh dari hari itu keluarlah SK dari pengurus cabang yang meng-SK-kan atas nama sahabat IB ini, yang inisial IB ya. Yang terkonfirmasi kalah dalam proses RTAR, sehingga ini menjadikan dualisme dalam tubuh dari salah satu komisariat UIN Mataram. Jadi ini awal dari persoalannya awal persoalan. Ya, lalu terus ini lari ke permasalahan kami yang ada di RTK, yang ada di rapat tahunan komisariat. Jadi bahkan lucu memang karena satu rayon itu melaksanakan mapaba 2 kali dengan ketua rayon yang berbeda-beda. Tapi terlepas dari dinamika dan segmentasi itu, kami rasa kepentingan apapun harus mengedepankan kaderisasi. Mau tidak mau harus tetap melaksanakan mapaba walaupun sebanyak 2 kali. Nah, jadi dari berangkatnya proses dualisme dari rayon merembet ke proses RTK sehingga merebutkan surat delegasi siapa yang berhak masuk dan siapa yang tidak berhak masuk, siapa yang berhak punya suara dan siapa yang tidak punya suara. Jadi proses itu yang membuat manajemen dari RTK itu berproses panjang hari itu. Makanya kenapa kami mengangkat tajuk besar dari sahabat-sahabat komisariat UIN Mataram tentang optimalisasi era baru dan dari PCPMI Kota Mataram itu hanya omon-omon. Ya, itu hanya omon-omon. Kami disclaimer dulu bahwa kami sampaikan tentang kritik ini kepada pengurus cabang atas dasar kondisi per hari ini. Kami menilai per hari ini tentang era baru yang digaungkan oleh dari PB bahkan sampai PCPMI Kota Mataram menggaungkan hal yang sama ketika proses pelantikan. Jadi ini bertolak belakang sebagaimana analisis kami dari sahabat-sahabat yang ada di komisariat UIN Mataram. Lalu kemudian
disclaimer lagi bahwa ini kami sampaikan secara akademis. Ini kami sampaikan secara tulisan tanpa melalui unsur kebencian atau ujaran kebencian terhadap pribadi atau bagaimana. Karena ini merupakan internal kami yang ada di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan kami merupakan naungan dari pengurus cabang PMI Kota Mataram, berhak menyuarakan dan menyampaikan saran dan kritik bagi pengurus cabang hari ini tentunya. Lalu jadinya ini di komisariat ini hampir mirip-mirip sama yang ada di rayon yang di Harun Al Ayubi tadi ya. Iya. Hampir mirip-mirip, sehingga sekarang di Al Ayubi itu dualisme, dan itu terjadi di komisariat juga Dan berimbas ke komisariat. Dan sekarang kondisi komisariat itu seperti itu, dualisme juga. Ya, untuk per hari ini karena belum ada keputusan cabang yang memenangkan salah satu kontestan, bahkan tidak ada keputusan cabang yang kami nilai objektif atau atas dasar dari kejujuran, kebenaran, dan keadilan, dan tidak ada upaya untuk penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif untuk bagaimana menyikapi tentang komisariat Mataram ini lebih ke responsif. Harapan kami pengurus cabang hari ini harus responsif, karena menilai waktu yang tidak lama sehingga kami kehilangan banyak momentum kaderisasi yang seharusnya sudah kami jalankan hari ini itu terhambat karena lebih sibuk pada konflik dan konflik. Untuk yang ada di RTK itu pemenangnya itu SIDE dengan perolehan suara berapa dulu ketua? Kalau kita tarik balik pada prosesi RTK, saya diusung oleh 4 rayon waktu itu. Ada rayon yang dipilih sampai selesai dari prosesi RTK. Itu ada 4 rayon yang di belakang saya. Intinya di RTK itu SIDE menang atau kalah? Kalau untuk dihitung menang, saya sebenarnya harus menang. Bahwa prosesinya 4-3 secara quorum, secara penuh. SIDE 4, ya. Terus yang sahabat Hendrian itu 3. Dan sekarang itu sudah jelas SIDE yang menang di RTK, dan itu belum dikeluarkan SK-nya oleh cabang. Ya, untuk per hari ini cabang kami nilai belum ambil sikap tentang penyelesaian sengketa yang ada di Komisariat Mataram. Terlepas dari siapa yang menang dan kalah, tentu masing-masing dari poros yang berbeda mengklaim diri masing-masing menang. Saya pun mengklaim diri menang. Dan sahabat Hendrian juga pasti mengklaim diri menang. Jadi dari prosesi itu makanya terbitlah tulisan kami dari sahabat-sahabat PCPMI Kota Mataram tentang optimalisasi dan era baru PCPMI Kota Mataram, hanya omon-omon. Mungkin kalau banyak sudah beredar di beberapa saluran dan di media sosial yang kami sampaikan. Terus untuk kondisi per hari ini, apakah PMI UIN Mataram ini kemana arahnya? Apakah sekarang ini untuk sementara di vakum, rumah dulu atau enggak dikurung dulu, atau dikunci dulu di pintu, atau dimasukin ke lemari atau ke rak motor? Gimana ketua? Jadi kondisi, karena ini kan kita lihat dari Desember ini, jadinya kan dari Desember sampai sekarang bulan apa, Maret, itu kan lumayan panjang itu. April, sia-sia kaderisasi. Banyak loh sahabat-sahabat kita ini yang antusiasnya di Pergerakan Mahasiswa Islam itu kan. Nah, terlebih saya sendiri lah yang punya antusias yang luar biasa juga kita bilang kan. Tapi karena jangan sampai nanti karena persoalan yang di atas, kaderisasi yang di bawah itu rusak. Bagaimana juga kan kalau kita yang di bawah, anggap aja sahabat-sahabat kita ini yang di bawah kan kasihan juga. Lalu sekarang bagaimana ini pendapat SIDE atau terkait dengan hal itu? Ya, kalau sebagaimana yang kami tulis dalam kritikan kami terhadap pengurus cabang PMI Kota Mataram hari ini, kenapa kami mengangkat tajuk besar bahwa PCPMI Kota Mataram hanya omon-omon? Karena sebenarnya banyak problematika yang ada di tubuh PCPMI Kota Mataram hari ini. Akan tetapi secara kajian dan analisis internal kami di sahabat-sahabat Komisariat Mataram, itu ada 3 problem besar. Ada 3 problem besar. Mungkin bisa
ketua cek di beberapa saluran website yang Ya, sudah kami tulis, yang kami lampirkan, itu kalau tidak salah ya. yang Nah, di saluran ya, yang di beberapa website-website yang sudah kami sebar. di sosial Jadi media. kami tulis ada 3 sebenarnya. Bahkan fenomena dualisme ini sangat akrab sekali sama Komisariat Win Mataram. Mulai dari rayon hingga Ya. komisariat terjadi dualisme. Nah, jadi seharusnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang merupakan basis kaderisasi dari organisasi itu seharusnya steril Ya, dari ya. kepentingan-kepentingan politik, kepentingan individual, kepentingan kelompok. Jadi kami menilai ada 3 yang kalau saya tulis di sini ya, kalau sebagai pengingat saja, bahwa 3 problem utama PMI Kota Mataram hari ini, yang sebagaimana hasil dari diskusi kami bersama sahabat-sahabat yang ada di Komisariat Win Mataram, terutama hari ini sebagai pengurus komisariat, itu ada 3. Pertama, dari sistem kaderisasi yang belum optimal. Kenapa kami katakan sistem kaderisasi yang belum optimal? Dari banyaknya prosesi mapaba, sebagai informasi bahwa di Komisariat Komisariat Sekota Mataram, bahkan rayon Sekota Mataram telah melaksanakan mapaba. Bahkan sampai hari ini ada beberapa rayon yang belum melaksanakan mapaba. Yang belum melaksanakan mapaba. Ada beberapa rayon yang dimana ini berimbas kepada sistem kaderisasi yang belum optimal kami nilai. Bahkan di beberapa momentum mapaba itu masa penerimaan anggota baru. Jadi itu prosesi kaderisasi untuk masuk sebagai kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau anggota ya. Anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia harus melewati prosesi mapaba. Jadi untuk di pasca pelantikan cabang ini sampai hari ini ada yang belum mapaba seperti itu ketua? Ada. Kami rasa kalau tidak salah ada beberapa rayon yang belum melaksanakan masa penerimaan anggota baru. Makanya dari yang pertama, problematika pertama itu sistem kaderisasi yang belum optimal, karena kaderisasi itu harus menjadi prioritas utama. Ya, betul. Harus menjadi prioritas utama dalam tubuh organisasi. Tanpa kaderisasi yang baik, PMI akan kehilangan arah dan sulit untuk mencetak para calon-calon pemimpin bangsa. Jadi kami nilai dari beberapa prosesi mapaba yang kami amati dari sahabat-sahabat Komisariat Win Mataram, bahkan kami belum tahu siapa ketua kaderisasi dari PC PMI Kota Mataram. Jadi kami pahami betul mungkin ada problem atau ada konflik internal yang ada di tubuh PC PMI Kota Mataram yang belum tuntas hari ini. Akan tetapi itu tidak boleh menjadi alasan sebagai tidak menjalankan kaderisasi. Lalu yang kedua, ada konflik internal, konflik internal yang tidak terselesaikan. Ya, konflik internal yang tidak terselesaikan yang kami maksud ini ya salah satunya adalah ada di Komisariat Win Mataram. Tentang rayon yang dualisme, tiba-tiba dikeluarkan SK orang yang tidak secara terintegrasi menang dalam proses RTAR. Jadi banyak konflik internal yang tidak terselesaikan oleh tubuh PCPMI Kota Mataram hari ini. Terutama di beberapa rayon dan komisariat hari ini yang bernaung di PCPMI Kota Mataram, itu bahkan yang dicabut definitifnya tahun lalu oleh pengurus sebelumnya belum terselesaikan sampai hari ini. Ada beberapa rayon dan komisariat yang belum terselesaikan secara definitif. Jadi kami dirasa penting definitif rayon maupun komisariat karena ini merupakan spirit untuk kita mengurus bahwa kita dianggap keberadaannya untuk bernaung di tubuh PCPMI Kota Mataram. Jadi banyaknya konflik yang terjadi. Lalu kemudian kalau tidak salah itu ada dominasi kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi. Nah, yang kami maksud di sini kepentingan pribadi itu yang terlalu mendominasi. Sehingga berangkatnya tentang, bahkan mungkin kami menilai yang problematika yang terjadi di salah satu rayon yang ada di komisariat yang terjadi dualisme itu kepentingan pribadi sangat jelas. Kami nilai ada kepentingan pribadi dan kepentingan beberapa oknum. Jadi itu maksud dari pamflet yang beredar, terus ada gambar-gambar Soekarno-Hatta di tangan itu. Oh, kepentingan pribadi jadinya ya. Ya sebenarnya
ini sangat membahayakan kondisi PMI hari ini, terutama kami di Komisariat Win Mataram, bahwa kepentingan pribadi, kepentingan individu atau kepentingan kelompok yang sifatnya pragmatis bahkan itu sebenarnya tidak boleh ada, Iya, ya. bahkan harus dilawan bersama Hmm. sebagai apa ya, sebagai alarm dan ruh perjuangan kami di Komisariat Win Mataram adalah melawan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Karena ini kami nilai dari tubuh PCPMI Kota Mataram tidak berani ambil sikap tegas bahwa sebagaimana yang diajarkan dalam PMI adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan, takwa intelektual profesional, itu banyak sekali yang dilanggar oleh PCPMI Kota Mataram hari ini. Jadi gimana? Apa gunanya, kan bukannya di PC itu jenjangnya udah lebih tinggi ya? Ya, Dari PMI Komisariat Mataram, dari Rayon itu kan dia lebih tinggi ya. ya, Seharusnya itu dia lebih mengerti lagi tentang bagaimana trimoto atau apa itu namanya itu kan. ya, terhadap Harusnya terhikmat ya, kalau di PMI. terhikmat di Ya, PMI kan seharusnya dia lebih paham. Tapi ini banyak sekali yang dilanggar, Pak ya. Ketua. Karena salah satu terbitan tulisan kami hari ini karena berangkat dari analisis yang kami laksanakan di Komisariat Win Mataram, bahwa PCPMI Kota Mataram hari ini banyak melanggar asas-asas yang diajarkan padahal oleh PMI, oleh para pendiri-pendiri PMI, yaitu takwa intelektual profesional, bagaimana dia sebagai pengurus cabang PMI Kota Mataram itu harus profesional, bukan asal tebang pilih atau berangkat dari asas suka dan tidak suka. Nah, ini yang kami lawan betul, ini yang menjadi lawan kami bersama di Komisariat Win Mataram untuk kembalikan ruh perjuangan dari PCPMI Kota Mataram. Mungkin tadi dijeda sedikit ya. Mungkin bisa dulu dihidang dulu minumannya Ketua, sambil kita santai-santai lah ya. Oke. Untuk Siap. bahas, karena ini sangat penting mungkin bagi sahabat-sahabat yang di bawah satunya Ketua, biar enggak sekedar dilihat masuk Mapaba cuman berkeliuran sana sini, enggak ada paham. Oh ini PMI kok Komisariat Win Mataram dia kenapa bla bla bla. Jadi semoga mudahan dengan menonton ini mereka paham dan mereka punya spirit lagi lebih tinggi untuk berproses di gerakan mahasiswa Islam Indonesia ini Ketua ya. Mungkin sebelum kita lanjut kita bisa dihidang dulu minumannya, rokok dulu, karena saya tahu itu PMI itu kalau nggak ngerokok nggak berpikir kan. Nah itu dia, itu yang saya tunggu dari tadi sebenarnya. Tapi luar biasa sekali ya gebrakan barunya, bahwa ada podcast dan studionya juga asik juga kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya ini Ketua, saya juga terinspirasi dari untuk membuat podcast ini agar ada kalanya juga mahasiswa atau enggak sahabat-sahabat kita yang mungkin malas membaca dan segala macam kan, jadinya walaupun dia sudah mapaba, walaupun dia sekedar masuk PMI dan bisa dikatakan dia termasuk dari keluarga besar dari PMI itu, tentunya dia harus juga tahu bagaimana ibu dan bapaknya lah kita bilang kan yang di atas seperti itu. Makanya saya berinisiatif untuk mengundang Ketua ke sini untuk semua kita ungkapkan di sini Ketua. Intinya tidak ada lagi kata-kata yang di belakang, oh ini cuma punya dapur yang di sana, oh ini punya PM ini sudah punya SIDE, punya ini. Jadinya kita PM itu punya kita semua seperti itu kan. Mungkin dulu kita ngerokok dulu Ketua. Siap. Sebelum kita lanjut, biar lebih santai lagi. Ya namanya nanti. Biar semua kader-kader pergerakannya terinspirasi mungkin dari sahabat Ketua kan. Kita ngerokok dulu Ketua. Baik, jangan lupa untuk saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe dan like video ini. Nanti akan ada di YouTube. Ini video perdana ya sahabat-sahabat. Dan tentunya ikuti juga follow akun TikTok dari Bongkar Tipis ini. Nanti kami akan sebar TikToknya juga dan YouTube-nya juga ya. Mungkin langsung saja kita lanjut dengan sahabat Ketua. Ini mungkin udah ngerokok, ini kita lagi sedang ngerokok, mungkin lebih fokus lagi. Dan mungkin sekarang Ketua, karena tadi udah dijelaskan dari latar belakang dan sampai terjadinya konflik ini sehingga Ketua menulis hal itu. Lalu untuk per hari ini Ketua, suatu saat nanti apa yang Ketua bakal lakukan
untuk menyelesaikan mungkin konflik ini, atau ada sesuatu yang akan dilaksanakan oleh ketua untuk kedepannya, untuk PMI kedepannya, karena kita tahu bahwasanya ketua ini adalah nahkoda dari pergerakan mahasiswa Komisariat UIN Mataram tentunya kan. Jadi jangan sampai nanti kapalnya terombang-ambing, sudah sangat lama terombang-ambing kan. Iya, iya, Lalu iya, iya. bagaimana ketua kedepannya untuk pergerakan mahasiswa ini, apakah nanti udah dikeluarkan SK-nya bakal seperti ini, seperti itu, segala macam ya. Mungkin bisa dijelaskan biar pendukung-pendukung ketua juga tahu bahwasanya bagaimana apa namanya, semangatnya ketua untuk memimpin kader-kader yang ada, terlebih khusus yang ada di Komisariat UIN Mataram. Mungkin bisa dijelaskan ketua. Ya, harapan besar kami sebenarnya bahwa PCPMI Kota Mataram hari ini sebenarnya harus lebih berbenah. Ya. Lebih banyak evaluasi di dalam tubuh PCPMI Kota Mataram untuk bagaimana menyikapi segala problematika atau konflik-konflik internal yang ada di PCPMI Kota Mataram itu lebih responsif tentunya. Ya, ya. Selain responsif, harus progresif. Hmm. Jangan hanya responsif saja, karena harus ada progres yang diupayakan untuk bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa yang ada atau problematika internal yang ada baik di tubuh rayon maupun komisariat atau bahkan di tubuh PCPMI Kota Ya, Mataram ya. itu sendiri. Ya. Sebenarnya sebelum kami ributkan tentang media dan lain-lain, kritikan terhadap cabang hari ini, bahwa kami sudah berupaya melakukan cara-cara baik, Ya, ya, upaya-upaya tabayun, upaya-upaya komunikasi, selesaikan di meja kopi bahkan ya, ya. kami sempat lakukan. Akan tetapi kami kecewa dengan PCPMI Kota Mataram per hari ini bahwa tidak ada sikap tegas untuk pengambilan keputusan bagaimana sampai detik ini bagaimana mekanisme Ya, penyelesaian ya, sengketa ya. yang terjadi. Karena hari ini bahkan Komisariat UIN Mataram itu tidak dilibatkan dalam beberapa jenjang-jenjang kaderisasi yang ada di PCPMI Kota Mataram. Jadi sampai berimbas kepada kaderisasi. Karena kalau sudah organisasi, terutama PMI, karena kami merupakan organisasi yang berbasis dan bergerak di bidang kaderisasi, merasa sangat disayangkan sekali sikap pengurus cabang hari ini. Maksudnya ketua untuk tidak dilibatkan dalam beberapa jenjang kaderisasi itu gimana ketua? Apakah PMI Komisariat UIN Mataram ini tidak dianggap lagi, atau sudah menjadi abu-abu gitu, atau gimana? Ya. Apa Kalau siapa untuk tahu kan nanti ya, mungkin udah di apa namanya, udah tidak ada di kakak kan, ya, dihapus dari kakak gitu. Bagaimana apa artinya bahwasanya PMI Komisariat UIN Mataram tidak diikuti dalam beberapa proses kaderisasi yang ada di Kota Mataram terlebih khususnya kan? ya, ya, ya. Gimana maksudnya itu ketua? Kami maksudkan dalam beberapa momentum kami tidak dilibatkan dalam kaderisasi. Salah satunya ketika agenda-agenda pengurus cabang di momentum Ramadan salah satunya. Oh ya, ya. Oh yang kemarin ya. Ya, sempat ribut di internal Komisariat UIN Mataram bahwa ada sampai 21 rayon dengan 7 komisariat atau bahkan 8 kalau tidak salah. Itu tidak ada nama atau tidak ada daftar lembaga Komisariat UIN Mataram. Akan tetapi di semua nama itu, kalau rayon yang ada di UIN ada. Iya, Tapi ini yang menjadi anomali ya, ya, dan ya, ya. menjadi perbincangan hangat dan lucu juga bagi kami Ya. di Komisariat UIN Mataram, bahwa rayonnya diikut sertakan, tapi komisariatnya ditiadakan. Ini yang menjadi pemantik dan menggelitik juga. Masa iya rayon diikut sertakan tapi komisariatnya tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan besar kepada PCPMI Kota Mataram, khususnya Ketua 3 yang memang membidangi bidang keagamaan waktu itu. Di momentum Ramadan kalau tidak salah. Di momentum Ramadan kami atas nama Komisariat UIN Mataram tidak diikut sertakan karena itu terkonfirmasi pada surat edaran dan jadwal kaderisasi, roadmap kaderisasi dari PCPMI Kota Mataram. Jadi agak lucu juga memang bahwa kami konfirmasi dari pengurus cabang PMI Kota Mataram lupa menginput nama Komisariat UIN Mataram. Maksud saya begini, bahwa
Komisariat Win Mataram sudah berdiri bukan kemarin sore. Ya, ya. Bukan kemarin sore Win, komisariat kami ini. Seolah-olah Bahkan anak kemarin. Ya, masa anak kemarin dilupakan. Kalau kami berdiri sebagai komisariat persiapan Ya. atau bahkan komisariat yang belum definitif, kami rasa wajar. Ya. Akan tetapi untuk komisariat yang sudah definitif bertahun-tahun, bahkan sebagai kiblat PCPMI Kota Mataram, yang kami bisa nilai bahkan di wilayah Bali Nusra. Ya. Kami ini lumbung kaderisasi, epicentrum dari kaderisasi dan basis terbesar di Nusa Tenggara Barat, bahkan Bali Nusra. Tapi satu momen lucu bahwa lupa menginput atas nama komisariat Win Mataram. Ya, tapi kami tidak terlalu tidak terlalu meributkan, mungkin ya namanya manusia, mungkin hilaf. Mungkin seuzon aja mungkin. Ya, kami dari komisariat Win Mataram husnuzon saja. Ya. Dan memang ada upaya perbaikan waktu itu. Direvisi upaya perbaikan bahwa ya akhirnya kami dijadwalkan. Ada jadwal komisariat Win Mataram untuk mengikuti roadmap kaderisasi. Nah, untuk kan dari kemarin Ketua, pertanyaan saya dari Desember sampai per hari ini adalah untuk agenda atau program kerja dari cabang itu kan. Lalu yang menjalankan kalau ada list atau tidak ada undangan untuk komisariat Win Mataram itu siapa yang bakal melaksanakan itu atau tidak, siapa yang bakal diundang? Ya. Sedangkan di sini kan adanya dualisme Ketua ya, ada Side dan sahabat Hendrian ya. Jadinya ketika nanti ada undangan ataupun apa itu namanya sifatnya yang mengikuti program kerja dari cabang itu, siapa yang bakal melayani itu dari Komisariat Win Mataram Ketua dengan kondisi per hari ini seperti ya kita bilang masih belum sempurna lah kan, bagaimana Ketua? Kalau yang terjadi dari beberapa bulan terakhir sebenarnya memang sangat disayangkan sekali bahwa Komisariat Win Mataram terjadi dualisme dari ambigu dari kepemimpinan siapa yang sebenarnya berhak mewakili atas nama Komisariat Win Mataram. Itu menjadi pertanyaan kami bersama juga dari tubuh Komisariat Win Mataram. Tapi di beberapa momentum itu yang diundang kedua calon. Ya kami katakan calon kenapa? Karena memang ada belum putusan akhir yang menetapkan dari salah belum satu. Pastilah, belum ada kepastian. Kami diundang, dua-duanya diundang. Akan tetapi sebagai protes kami atas pengurus cabang PMI Kota Mataram hari ini, kami tidak mengindahkan, bahkan tidak menggubris dari pengurus cabang PMI Kota Mataram hari ini sebagai bentuk protes kami dari Komisariat Win Mataram karena tidak responsif dan tidak tegas. Bahkan yang menjadi kekhawatiran dari tubuh Komisariat Win Mataram hari ini terjadi permasalahan yang sama ketika orang yang sahabat yang kalah di SK-kan atas kepentingan, kami nilai itu kepentingan pribadi, kepentingan beberapa orang atau oknum dari tubuh PMI itu sendiri. Jadi ini belum ada kepastian. Sampai hari ini belum ada kepastian. Tapi kalau upaya penyelesaian sengketa beberapa kali kami dipertemukan, bahkan di beberapa tulisan dari sahabat-sahabat Komisariat Win Mataram terutama di barisan saya khususnya itu sempat melayangkan tantangan terbuka kepada seluruh rayon dan komisariat sekota Mataram untuk kita kajian dengan hasil internal masing-masing untuk evaluasi dan koreksi atau bahkan kami kritik dari pengurus cabang PMI Kota Mataram. Dan malam itu sempat terjadi pertemuan antara seluruh ketua komisariat sekota Mataram dan merespon undangan itu, undangan terbuka dari Komisariat Win Mataram. Tantangan terbuka lah ya, tantangan terbuka. Jadi sempat kami laksanakan pertemuan dari seluruh komisariat dan rayon sekota Mataram. Akan tetapi mungkin sebagai dan waktu itu hadir juga ketua cabangnya atau dari pihak. Kalau dari pengurus cabang, alhamdulillah hadir juga. Hadir ketua cabang dan sekretaris cabang dan beberapa BPH juga hadir sempat di sana. Kami juga desak di sana untuk upaya penyelesaian segala problematik atau segala masalah yang ada di internal di tubuh PCPMI Kota Mataram hari ini harus segera diselesaikan. Ya kembali lagi sebagaimana yang kami ingatkan, harus pengurus cabang PMI Kota Mataram hari ini banyak berbenah, responsif dalam menyikapi satu masalah yang ada di tubuh PCPMI Kota Mataram dan harus progres juga.
Tapi sampai hari ini kami nilai dari bulan Desember, bahkan sudah masuk bulan kelima. Ya, ya. Ini bulan kelima, Komisariat UIN Mataram Masih terjadi terombang. dualisme, terjadi ombang-ambing di tubuh Komisariat UIN Mataram. Jadi sampai hari ini belum ada kejelasan bahwasanya, jadinya kita bisa bilang bahwasanya Komisariat UIN Mataram per hari ini tidak ada kepastian siapa yang jadi nahkodanya. Tidak kondusif lah di internal kami di Komisariat UIN Mataram untuk per hari ini. Jadi harapan besar kami sebenarnya PCPM Kota Mataram segera sikapi dengan responsif, progresif, dan takwa intelektual profesional juga harus dijunjung tinggi. Kejujuran, kebenaran, keadilan, sebagaimana yang sahabat-sahabat senior cabang ini bahkan yang sebenarnya menurunkan ilmu ini, yang menyampaikan materi-materi ini di prosesi mapaba, prosesi diskusi, itu banyak disampaikan tentang kritis, transformatif, bagaimana kader-kader itu berpikir kritis, dan itu kami laksanakan hari ini sebagai bentuk konsisten kami ber-PMI. Nah, jadi di harapan besar ke depannya supaya, tapi ada satu masalah yang mengganjal untuk per hari ini, terutama kami di Komisariat UIN Mataram, yaitu kalau kita berkaca pada ADART sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus cabang waktu itu, ada beberapa pengurus cabang yang sampaikan Komisariat UIN Mataram ini bahkan sudah masuk fase bisa dikarateker. Ya, karateker itu berupaya menghapus calon yang berkonflik dan munculkan calon baru. Ada beberapa upaya karateker kalau tidak salah di dalam ADART. Jadi fase 5 bulan ini sudah resmi dan bisa dan dilegalkan secara ADART untuk kami di karateker. Akan tetapi kami berusaha untuk bangun diplomasi dan diskusi penyelesaian bagaimana menyelesaikan konflik ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini tanpa menimbulkan masalah baru. Karena tentu setiap pilihan memang ada konsekuensi. Kami sadari betul itu. Akan tetapi bagaimana ketika penyelesaian sengketa ini tidak ada upaya atau muncul masalah baru. Karena kita sudah capek ini berkonflik. Sedangkan kaderisasi yang menjadi sebagai prioritas utama dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu disampingkan betul atas kepentingan pribadi. Dan melihat kondisi per hari ini bahwa kepengurusan cabang itu akan berakhir di bulan Mei. Ya, karena kami hadiri juga di pelantikan cabang, dibacakan SK cabang itu dengan tegas oleh sahabat senior Bang Hendra kalau tidak salah, yang merupakan perwakilan dari Bali Nusra yang ada di PB. Beliau sampaikan dan bacakan surat keputusan pengurus cabang itu sampai bulan Mei 2025. Nah, menjadi pertanyaan besar bagi kami, kalau sampai pengurus cabang kabur hari ini tidak menyelesaikan sengketa sebelum masanya selesai, bagaimana kondisi kiosnya Komisariat UIN Mataram? Sangat berbahaya ini Ketua ya. Nah, mungkin dengan kondisi per hari ini Ketua, kita ketahui tadi udah beberapa penjelasannya, mungkin sahabat-sahabat yang ada di sahabat online tentunya mungkin bisa tahu. Nah, mungkin sekarang saya secara personal Ketua, apa yang Ketua akan lakukan ke depannya untuk menyelesaikan hal ini? Nah, sebagaimana kita ketahui Ketua, Sida juga dari Lombok Timur Ketua ya. Mungkin apa yang Ketua bakal lakukan setelah ini, apakah bakal teher? Karena di sini karena Ketua kita ini dari Lombok Timur, mungkin dia ini turunan dari Burhan ini. Jadi nanti hati-hati juga, dukun dekat kename gitu kan. Nanti bahaya juga nanti ini ya. Lalu sekarang sebagai Sida, sebagai ketua umum dengan secara pribadi, apa yang Anda lakukan untuk secara pribadi Anda nih untuk kedepannya? Apakah bakal kayak seperti yang saya katakan tadi, apakah dari ilmu saya atau kan tadi kan sudah dibahasakan, sudah secara bagus, sudah secara komunikasi dengan bagus, dengan segala macam cara, tapi dia selesai mungkin perlu diturunkan ini ilmunya. Saya Ketua, karena kita tahu ini dari Lombok Timur Ketua ini, jadi bagaimana untuk kedepannya secara pribadi Sida itu gimana? Jadi dari pribadi sendiri, upaya-upaya tabayun tetap kami laksanakan, upaya-upaya diplomatis, komunikasi yang sifatnya komunikatif untuk penyelesaian sengketa. Karena kita merupakan besar dan dibesarkan dari lingkup akademisi, tentu cara-cara akademisi kami lakukan.
Tapi sempat memang bersih tegang antara komisariat sekota Mataram, bahkan rayon sekota Mataram, itu sempat kami konsolidasikan bahwa untuk melakukan perbaikan di tubuh PCPMI Kota Mataram, kami lakukan secara berkala. Kami lakukan secara berkala. Tentu sebagaimana yang diajarkan dalam PMI, kita harus patuh taat pimpinan, patuh ADART dan semacamnya, itu kami upayakan. Jadi sempat beredar bahwa melihat PCPMI Kota Mataram hari ini dengan problem yang tidak terselesaikan dan konflik internal yang masih berlanjut, dengan beberapa komisariat-komisariat kami komunikasikan, ternyata mengalami masalah yang tidak jauh berbeda dengan kami di Komisariat Mataram. Ada yang memperjuangkan definitif rayon yang sudah dicabut oleh pengurus sebelumnya, tapi belum. Memang itu bukan pertanggungjawaban dari pengurus cabang PMI Kota Mataram untuk per hari ini. Akan tetapi sebagai regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan selanjutnya, harusnya ada upaya perbaikan. Dari dicabutnya beberapa definitif rayon dan komisariat, harusnya dioptimalkan kembali. Karena diakui, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, itu merupakan spirit bagi seluruh sahabat-sahabat untuk menjalankan dan mau mengurus PMI. Dan beberapa komisariat-komisariat khusus di PCPMI Kota Mataram, itu kenapa kami sampaikan itu komisariat khusus, karena memang membutuhkan pengkawalan penuh. Tidak seperti di Komisariat Mataram yang sebagai lumbung kaderisasi yang secara kuantitas dan kualitas tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi di beberapa komisariat seharusnya ada pengkawalan khusus yang dilakukan oleh PCPMI Kota Mataram, bagaimana memperjuangkan sahabat-sahabat yang ada di internalnya. Mungkin itu aja yang bahkan kami sempat untuk ultimatum cabang, kami akan KLB cabang. Sempat terjadi diskusi antara seluruh ketua komisariat, bahkan didampingi beberapa ketua rayonnya masing-masing. Kami menilai KLB atau konferensi luar biasa untuk di tubuh PCPMI Kota Mataram menjadi solusi yang solutif. Itu narasi yang kami bangun dari Komisariat Mataram. Akankah terjadi KLB oleh rayon sekota Mataram? Ini kan jadi sejarah besar bahwa rayon dan komisariat melakukan tanda tangan petisi untuk meng-KLB-kan PCPMI Kota Mataram karena dinilai tidak mampu mengkawal kaderisasi bahkan di tingkat rayon maupun di komisariat yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Tapi itu sudah ada rencana, Ketua ya? Ya, itu sempat kami diskusikan, tapi akan tetapi kami masih menggunakan upaya-upaya tabayun, upaya cara-cara baik yang komunikatif supaya tidak membuat kisruh lagi di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, khususnya di Kota Mataram. Ya mungkin sebagai harapan besar untuk dari kami bahwa PCPMI Kota Mataram hari ini harus banyak berbenah, harus evaluasi diri, evaluasi kepengurusan. Ya kalau bisa resapel saja orang-orang yang tidak berkompeten ini maksudnya. Kenapa kami sampaikan tidak berkompeten? Bahwa sudah jelas dalam surat keputusan yang dibacakan oleh pengurus besar hari itu, tugas dan foksinya sudah ada. Ya, jelas. Tapi orangnya ini pada kemana gitu kan? Itu menjadi pertanyaan besar di kami, terutama karena bernaung di bawah PCPMI Kota Mataram. Kalau bisa dilakukan resapel saja. Karena masih banyak aja sudah ilmu sehera ya. Masih banyak yang mau masuk di pengurus kalau cabang. Sudah plan A tidak bisa, udah ngomong baik-baik tidak bisa, ya ilmu sehera aja. Panggil tidak Jamurhan. Apalagi sudah dekat di Lombok Timur, berdukun kan ame terus kan. Ya itu kami rasa cara-cara yang tidak akademis lah. Kami tetap upayakan bagaimana secara akademisi saja. Penyelesaian secara akademis. Jadi mungkin itu aja. Mungkin begitu ya sahabat-sahabat yang ada di sini. Tadi udah beberapa dijelaskan beberapa liku dari perjalanan PMI Komisariat UIN Mataram. Lalu mungkin closing statement yang Ketua ya. Nah, mungkin harapan dulu dari Ketua Komisariat untuk sahabat-sahabat di sini. Mungkin closing statement untuk
kader-kader yang di bawah mungkin yang sedang memikirkan, oh ini gimana ini Komisariat UIN Mataram kok gini, dan harapan ketua untuk apa namanya, untuk kedepannya ini, apakah nanti kalau SIDE tidak dikeluarkan SK bagaimana, kalau dikeluarkan SK gimana, seperti itu mungkin itu ketua bisa disampaikan ya. Ya baik, izin sahabat-sahabat, sebagaimana kita di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, bahwa memang tidak terlepas dari konflik internal tentang dinamika dan lain-lain, tentu itu menjadi tantangan besar. Kan tetapi harapan besar sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk menyikapi per hari ini, kita harus banyak-banyak muhasabah saja, banyak-banyak evaluasi diri, dan sampingkan egosentris untuk per hari ini. Kita kedepankan kaderisasi, sampingkan kepentingan politik tentunya yang bisa berimbas merusak jenjang kaderisasi atau bahkan membahayakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, baik di tingkat rayon, komisariat, cabang, atau koordinator cabang, atau bahkan sampai pengurus besar. Ya sebagaimana senior kita di Nahdlatul Ulama, salah satu tokoh yaitu Gus Dur ya, Bapak Presiden almarhum, pernah menyampaikan ketika beliau dilengsarkan bahwa berpesan untuk apa saya memimpin kalau terjadi pertumpahan darah di bangsa ini. Ya sama mungkin sikap saya seperti itu, kalaupun memang tidak ditakdirkan sebagai ketua komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan kalaupun sampai ditetapkan sehingga itu menimbulkan keributan kader di bawah sehingga terjadi gesek-gesekan antara kader, darah lah, ya sebaiknya mungkin saya juga akan mengambil sikap sebagaimana yang Gus Dur, Bapak pluralisme kalau kita diajarkan ya. Tapi yang paling penting kita ingat dan tanamkan bersama bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi yang berbasis kaderisasi. Ya kita sama-sama tahu bahwa organisasi ini, PMI ini benda mati. Orang yang bertanggung jawab menghidupkannya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan orang yang berpotensi menjatuhkan atau membunuh dari PMI ini sendiri, yaitu orang-orang di dalamnya juga. Akan tetapi terlepas dari segmentasi itu, Benazir Bhutto pernah bilang begini, bahwa di saat yang paling indah dari sebuah kapal, ketika ia ditambatkan di dermaga, dia cantik sekali dan bermandikan cahaya. Akan tetapi jangan lupa bahwa kapal tidak diciptakan untuk ditambatkan di dermaga, tapi kapal diciptakan untuk menghantam gelombang dan membelah samudera. Ya jadi kita sikapi itu bahwa ini merupakan tantangan yang kita hadapi dari PCPMI Kota Mataram. Ya untuk itu tetap semangat dan tetap beraktivitas sebagaimana sahabat-sahabat senior menyampaikan, mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat yang sudah menonton ini, tentunya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di podcast hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Bongkar Tipis ini, karena nanti ada beberapa episode yang akan dilakukan nanti lagi untuk membahas terkait dengan mungkin dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan banyak lainnya. Jadi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk di follow TikTok dan YouTube, dan tetap pantau akun ini, karena nanti ada beberapa episode dari ketua komisariat UIN Mataram dan banyak lagi tamu-tamu spesial yang saya akan datangkan untuk membahas dunia ke mahasiswa, politik dan lain-lain lagi ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Tentunya jangan sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap pantau dan sampai jumpa di episode selanjutnya kawan-kawan yang ada di sana. Mungkin itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.